Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga honorer peserta ujian P3K tahap 1 baik guru, teknis maupun nakes. Berikut Bapak Ibu sekalian akan saya sampaikan informasi terbaru terkait pengumuman kelulusan ujian P3K tahap 1 di daerah. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya, Bapak Ibu sekalian, barangkali Bapak Ibu sedang menunggu ini hasil pengumuman dari daerahnya, hingga hari ini sudah ada ini informasi terbaru dari daerah. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, untuk pengumuman ini Bapak Ibu nanti bisa lihat melalui dua jalur. Yang pertama adalah melalui akun Bapak Ibu. Nanti di bawah cetak kartu ujian Bapak Ibu akan muncul seperti ini kalau Bapak Ibu dinyatakan lulus. Ya, pengumuman final selamat yang disebutkan nama Bapak Ibu dinyatakan lulus. Jadi tidak ada masa sangka ya Bapak Ibu sekalian, makanya disebutkan final 2023-2024 sama ya, seperti ini di bawah bagian resume ya di akun Bapak Ibu. Atau bisa juga melalui website dari daerahnya. Biasanya juga daerahnya mengeluarkan surat edaran terkait ini. Nah, terkait pengumuman ini Bapak Ibu sekalian, hingga hari ini sudah ada satu daerah yang menyampaikan pengumumannya, yakni pemerintah Kabupaten Gayo, Bapak Ibu sekalian, Gayo Lues. Disebutkan di sini pengumuman nomor 19 tahun 2024 ini menyangkut penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2024. Disebutkan dalam suratnya, menindaklanjuti pengumuman panitia seleksi instansi nomor 15 tanggal 29 November 2024 tentang seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2024, dan berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomornya tahun 2024 tanggal 27 September 2024 hal jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024, kami sampaikan bahwa ini yang pertama ya Bapak Ibu, disebutkan di sini ujian seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selanjutnya P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 15 Desember. Jadi disebutkan di sini empatnya adalah di Tilok Regional 6 BKN Medan, 14 sampai 15 itu adalah di Aceh Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, pengumuman terkait hasil seleksi kompetensi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang seharusnya diumumkan mulai tanggal 24 Desember, disebutkan di sini akan ditunda dalam waktu beberapa hari ke depan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita bahas lebih jauh, kita lihat dulu isi suratnya. Yang ketiga, penundaan pengumuman disebutkan ini hasil seleksi kompetensi teknis P3K dikarenakan adanya laporan yang disampaikan oleh peserta kepada panitia seleksi instansi terhadap peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, sehingga panitia seleksi instansi perlu menindaklanjuti beberapa laporan tersebut guna menjamin akuntabilitas selama proses seleksi berlangsung. Dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, andaikan Bapak Ibu pun sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, ikut ujian, namun apabila nanti Bapak Ibu ada laporan dari peserta lain yang otentik, ada buktinya menyatakan bahwa kepesertaan Bapak Ibu itu diragukan kesahihannya, Bapak Ibu juga bisa diproses oleh panitia sehingga bisa juga digagalkan nanti hasilnya, gitu ya Bapak Ibu. Ini penting juga sebenarnya ya, untuk kita pahami. Kemudian yang keempat, panitia seleksi instansi berhak menggugurkan keikutsertaan peserta pada tahap apapun, baik yang sudah dinyatakan lulus begitu ya, atau memberhentikan status kepegawaian P3K apabila di kemudian hari terbukti memberikan data, informasi dokumen, dan keterangan yang tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta terlibat dalam kegiatan pencalonan. Ya, ini menjadi catatan penting kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita bisa lihat pertama bahwa
Pengumumannya Bapak Ibu sekalian ditunda ya di daerah ini. Mungkin di daerah-daerah lain belum ada edaran seperti ini, tapi dari jadwal yang sudah ditentukan sesuai dengan alokasi amanah Undang-Undang ASN ini tidak melebihi dari tanggal 31 ya Bapak Ibu, karena di sini juga disebutkan beberapa hari ke depan. Ya bisa jadi mulai besok sudah ada pengumumannya untuk daerah-daerah Bapak Ibu juga. Nah, karena di sini disebutkan hanya beberapa hari ke depan, 2 atau 3 hari ya, berarti 24, 25, bisa jadi 26 atau 27. Namun dipastikan memang ini sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tidak melebihi tahun ini ya Bapak Ibu. Nah, itu. Yang kedua Bapak Ibu adalah terkait data. Ini juga penting. Jadi Bapak Ibu, ya kalau ada data-data yang tidak sesuai juga bisa nanti membuat Bapak Ibu digagalkan. Yang kelima, pelamar diharapkan aktif memantau dan memahami secara detail setiap perkembangan informasi berkenaan proses pengadaan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui kanal resmi media dan informasi, ya melalui websitenya yang dikelola oleh BKPSDM Kabupaten Lues. Kesalahan dan keterlambatan dalam memahami informasi yang diberikan menjadi tanggung jawab pelamar. Ini disampaikan di 23 Desember yang lalu Bapak Ibu sekalian, baru hari ini disosialisasikan begitu ya kepada guru-gurunya. Dan di sini kita bisa lihat ini adalah ketua panitianya ya BKPSDM daerah Gayo Lues. Nah, itulah informasi terbaru pertama ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kemungkinannya memang tetap ya mengikuti jadwal, paling beberapa hari ke depan ini ya kita menunggu. Nah, yang kedua, seumpama nanti Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus, maka seperti sampaikan tadi, hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan, ini ada dua versi ya di daerah, ada yang langsung ada penempatannya, ada yang informasinya dikumpulkan di dinas. Nih, akan diberikan nilai-nilai Bapak Ibu hasil rekapitulasi dari live streamingnya, wawancara 32 misalnya, manajerial 85, kemudian sosial kultural, kalau ada afirmasi ini kebetulan tanpa afirmasi sehingga totalnya adalah 500 seperti ini. Nah, untuk THK2 ini Bapak Ibu sekalian, walaupun nilainya kecil, mereka yang didahulukan dalam perangkingan ya, jadi nggak ada masalah sebenarnya untuk THK2. Bagi Bapak Ibu yang guru, ini ya afirmasi teknis yang diakui adalah cerdik yang sudah dimiliki sebelum penutupan pendaftaran ya. Ini versi kedua Bapak Ibu yang tidak disebutkan penempatannya, mungkin nanti ini disampaikan di surat edarannya ya. Ini nilai-nilainya sama nilainya ini. Bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus nantinya, maka Bapak Ibu selanjutnya akan mengisi DRH. DRH yang akan diisi Bapak Ibu sekalian tentu ini di SSISN juga. Pertama adalah identitas perorangan Bapak Ibu, dimulai dari nama, nomor induk, kabupaten, tempat lahir ya, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, data-data kependudukan Bapak Ibu, agama, status perkawinan, email, nomor telepon, alamat. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian keterangan badan sampai disebutkan di sini kalau ada cacatnya, lalu kegemaran hobi. Ini yang pertama yang Bapak Ibu isi satu persatu. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Nah, dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai S1. Ini Bapak Ibu sekalian, nama perguruan tingginya, sekolahnya, akreditasinya kalau ada, tempat kotanya, nomor ijazahnya, kemudian kalau ada gelarnya, lalu kursus atau latihan kalau ada ya, kalau tidak ada Bapak Ibu lanjut ke tahap berikutnya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian riwayat pekerjaan Bapak Ibu, nanti di riwayat pekerjaan ini juga ditanya ini. Riwayat pekerjaan Bapak Ibu dimasukkan mulai tahun Bapak Ibu bekerja di instansi mana, ini masuk ya. Kemudian jabatannya, jabatan Bapak Ibu di SK itu, tanggal dan akhirnya berapa, gaji pokoknya berapa, nomor suratnya wajib ya, tanggal penerbitan surat, pejabat peneretanganan, pejabatnya itu nama kepala sekolah atau nama kepala unitnya, begitu ya Bapak Ibu, namanya bukan jabatannya. Kemudian kalau ada tanda penghargaan, jadi Bapak Ibu masukkan semua SK-SK Bapak Ibu yang XTHK2 nanti ini cukup banyak pastinya ya dimasukkan per tahun ini Bapak Ibu sekalian kita masukkan. Jadi sama seperti mengisi waktu pendaftaran ya. Nah, berikutnya untuk riwayat hidup yang lain yang juga perlu kita lengkapi adalah ini riwayat keluarga. Istri atau suami kita isi NIK-nya, kalau ada NIK PNS atau ASN-nya, nama, tempat lahir kita isi ya. Sampai status perkawinan, kalau misalnya cerai kita masukkan sini akte cerainya, atau kalau meninggal kita masukkan sini keterangannya kita. Ini kita isi Bapak Ibu ya di SSISN. Ini adalah hasil cetakannya, berarti sudah terisi. Anak kalau ada kita isi anaknya, kemudian orang tua kandung kita isi data-datanya.
Ini setelah Bapak Ibu isi nanti di SSCSN seperti ini, maka Bapak Ibu bisa download, kemudian nanti Bapak Ibu upload ulang setelah ditandatangani bermaterai. Jadi ini bermaterai Bapak Ibu, nanti kita lihat ya. Saudara kandung kita tuliskan semua saudara kandung kita, tempat lahirnya, pekerjaannya, kemudian perusahaannya, keterangannya, itu kita masukkan semua. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian nama Bapak atau Ibu tapi mertua kita masukkan di sini. Kalau organisasinya ada kita masukkan juga organisasinya. Nah, lalu ini yang akan Bapak Ibu nanti urus ya, dan harus dilengkapi, dan kita masukkan Bapak Ibu keterangan, surat keterangan catatan kepolisian. Nomornya ini kita masukkan di sini, nomornya nomor berapa, tanggal pengurusannya tanggal berapa, pejabatnya siapa namanya di sana ya. Ini berapa ini kira-kira pengurusan SKCK di kepolisian ya? Bisa 200.000 kali ya Bapak Ibu sekarang ya. Lalu surat keterangan sehat dari rumah sakit. Ini surat keterangan sehat ini kemudian kita harus urus ya ke rumah sakit instansi daerah ya, tidak sembarangan. Biasanya ditunjuk sih Bapak Ibu. Kemudian masukkan nomornya, tanggalnya, pejabat penandatangannya. Lalu surat keterangan nafza. Ya, ini ada 3 utamanya ya. Surat keterangan nafza kita urus juga ke rumah sakit. Nih, nafza kalau nggak salah 150 ya Bapak Ibu, nomornya, tanggalnya, dan pejabatnya. Setelah itu kalau ada keterangan lain yang nggak perlu, lalu kita tempel materai, ditandatangani, lalu di scan ulang gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti tahapannya bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus. Ya, kita doakan sama-sama Bapak Ibu ya, sama mungkin di daerah Bapak Ibu juga sampai sekarang kita perhatikan belum ada pengumuman. Ini yang pertama, adanya informasi penundaan beberapa hari. Semoga secepatnya juga ya, kalau bisa mulai besok. Barangkali ini informasi yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.